24 Februari 2022. Hari itu dunia tersentak. Pasukan Rusia memasuki Ukraina. Dan sejak detik itu, dunia langsung memberi label Rusia adalah agresor. Media internasional lebih sibuk menyoroti euforia rakyat Ukraina yang berteriak tentang kebebasan dan kemerdekaan. Mereka menulis kisah heroik, tetapi lupa sejarah sedang ditulis ulang. Tonton terus video ini, jangan di skip, karena kita akan menemukan fakta-fakta menarik yang tidak ditemukan dalam pemberitaan media mainstream. Jangan lupa untuk like, share ke teman Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jika Anda tertarik dengan sejarah dan geopolitik untuk kita diskusikan, sampaikan di kolom komentar. Pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi mimpi buruk. Ribuan pasukan Rusia menyerbu Ukraina. Dunia terkejut, rudal menghujani kota-kota besar. Mengapa Rusia melakukan ini? Apakah ini sekedar perebutan wilayah? 24 Februari 2022. Hari itu dunia tersentak. Pasukan Rusia memasuki Ukraina. Rudal ditembakkan, tank bergulir, dan sejak detik itu dunia langsung memberi label Rusia adalah agresor. Dunia menolak mendengar alasan Rusia. Dunia tidak mau tahu kecemasan rakyat Rusia terhadap kehadiran senjata barat di perbatasan mereka. Padahal dari Kiev ke Moskow, roket bisa meluncur hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Tapi siapa yang peduli? Media internasional lebih sibuk menyoroti euforia rakyat Ukraina yang berteriak tentang kebebasan dan kemerdekaan. Mereka menulis kisah heroik, tetapi lupa sejarah sedang ditulis ulang. Bagi rakyat Ukraina, invasi ini adalah luka. Bagi Barat, ini adalah panggung besar untuk melawan Rusia. Amerika dan NATO segera mengumumkan, kami akan memberikan bantuan persenjataan untuk menghadapi agresi Rusia. Dan lebih dari itu, kami juga akan segera memproses Ukraina menjadi anggota NATO. Bayangkan, bagi Presiden Volodymyr Zelensky, ini bagaikan tiket emas, perlindungan penuh dari Barat, sebuah janji manis yang membuat rakyat Ukraina percaya kami tidak sendirian. Tetapi di sisi lain, bagi Moskow ini adalah mimpi buruk yang nyata. Mari kita berhenti sejenak, mundur 6 dekade ke belakang. Tahun 1962, Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet, berencana menempatkan sistem persenjataan nuklir di Kuba. Jarak Kuba ke Miami hanya sepelemparan batu dalam ukuran geopolitik. Dalam hitungan menit, misil Soviet bisa menghancurkan kota-kota besar Amerika. Apa yang terjadi? Amerika tidak menerima. Dunia hampir terseret ke jurang Perang Dunia Ketiga. Pada akhirnya, penempatan senjata itu dibatalkan. Kini, 60 tahun kemudian, sejarah berulang di halaman Rusia. NATO bergerak ke timur. Satu persatu negara bekas Soviet bergabung. Polandia, Hungaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Rumania, semua bergabung. Dan kini Ukraina
tetangga Rusia mulai merapat ke barat. Bagi Moskow, Ukraina bukan negara asing. Ukraina adalah bagian dari dunia Rusia. Jadi, ketika Ukraina mulai melirik ke barat, Moskow menyadari ini adalah ancaman. Ketika Ukraina menyatakan ingin masuk NATO, Moskow bertanya, "Sampai kapan kami harus menerima senjata barat di halaman rumah kami?" Tahun 2014, Ukraina bergolak. Presiden pro-Rusia digulingkan, diganti pemimpin pro-Barat. Rusia menganggap ini kudeta. Sebagai balasan, Rusia mencaplok Crimea, wilayah strategis di Laut Hitam. Sejak itu, bara api menyala. Rusia mendukung separatis di Donbas. Ukraina melawan. Dunia hampir lupa sampai tahun 2022. Tapi dunia, atau mungkin generasi muda Gen Z yang tidak pernah mendengar kisah krisis Kuba, tidak menyadari bahwa Amerika sendiri dulu nyaris meledakkan dunia hanya karena senjata asing ditempatkan terlalu dekat dengan wilayah mereka. Mengapa Rusia tidak boleh merasa terancam? Mengapa standar ganda ini dibiarkan? Dan begitu peluru pertama dilepaskan, segalanya berubah menjadi neraka. Kota demi kota di Ukraina hancur. Jutaan pengungsi meninggalkan rumah mereka. Bantuan senjata dari barat berdatangan. Dari peluru, drone, hingga tank Leopard dan HIMARS. Namun perang tidak sederhana. Meski Ukraina mendapat dukungan besar, wilayah mereka perlahan jatuh ke tangan Rusia. Donetsk, Luhansk, Mariupol, hingga sebagian besar wilayah timur kini dikuasai Moskow. Euforia awal berubah menjadi kelelahan. Rakyat Ukraina kini menyadari janji kemenangan instan hanyalah fata morgana. Dan di sini ada satu hal penting yang jarang diberitakan. Bantuan senjata dari barat bukanlah sedekah. Itu hutang yang pada akhirnya harus dibayar. Bukan oleh para politisi, bukan oleh para jenderal, tetapi oleh rakyat Ukraina sendiri. Mereka akan membayar dengan masa depan ekonominya, dengan pajak yang lebih tinggi, dengan generasi yang tumbuh di tengah puing-puing. Barat memang menjanjikan perlindungan, tapi perlindungan itu punya harga yang mahal. Sejarah 1962 memberi kita pelajaran. Lebih dari 2 tahun perang ini berlangsung, dunia menyaksikan penderitaan, tapi dunia juga menyaksikan bagaimana sejarah diputar kembali. Perang Rusia-Ukraina bukan sekedar soal 2 negara berebut wilayah. Ini adalah panggung perebutan pengaruh global antara Rusia yang merasa dikepung dan Barat yang tidak rela ada kekuatan baru menantang hegemoni lama. Lalu siapa yang benar? Siapa yang salah? Sejarah tidak pernah hitam dan putih. Yang pasti ada satu pihak yang selalu kalah. Rakyat biasa. Mereka yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan masa depan. Kini kita mungkin bertanya, apakah dunia akan terus mengadili Rusia tanpa mau memahami rasa cemas mereka? Apakah dunia akan terus menyemangati Ukraina tanpa menghitung harga yang harus mereka bayar? Sejarah 1962 memberi kita pelajaran. Bahkan Amerika sendiri pernah menolak misil di halaman belakangnya. Tapi hari ini Rusia dianggap berlebihan ketika menolak NATO masuk Ukraina. 2 wajah, 2 standar, satu dunia yang terus dilanda konflik.
dan sejarah sekali lagi sedang ditulis ulang. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita dunia berikutnya.